Lutfi, salam kenal teman-teman, salam silaturahmi ya. Selamat bergabung di kelas 2C di mata kuliah Pendidikan Inklusi dengan saya di jam pertama ini. Baik, tadi saya sudah mengisi spadanya untuk pertemuan pertama ini. Saya cermati di pertemuan di mata kuliah Pendidikan Inklusi ini ada 61 partisipan. Berarti kalau dengan saya dan dengan Prodi kurang lebih 59 begitu ya. Rombongan belajar kita begitu di sini. Ini sangat padat ya. Semoga bisa tetap efektif teman-teman semuanya begitu ya. Dan jam kita tidak berubah jam 1 sampai jam 2. Mohon bisa tepat waktu. Jam 1-nya bukan berarti baru menyalakan laptop atau HP, tapi jam 1 itu sudah bergabung di di Spada begitu ya. Nah, baik, untuk memulai kegiatan kita pada siang hari ini, mari kita buka terlebih dahulu dengan doa untuk kebermanfaatan, untuk kelancaran aktivitas perkuliahan kita siang hari ini, serta bisa memperoleh pemahaman yang Bunda-Bunda harapkan. Berdoa menurut kebiasaan masing-masing, disilakan. Iya, baik, berdoa cukup. Ini sudah 53 yang hadir, sudah lebih banyak ya. Saya share screen-kan dulu kontrak kuliahnya supaya teman kita semua bisa membuat atau menyusun kesepakatan atau teman-teman memahami sebaran materi ya, yang akan tersampaikan pada semester ini di mata kuliah Pendidikan Inklusi. Sudah terlihat share screen saya? Sudah, Bunda. Sudah, Bunda. Baik. Nah, sudah semester 2, alhamdulillah. Bagaimana IP-nya yang kemarin hasil belajarnya membanggakan, memuaskan? Alhamdulillah. Alhamdulillah, bagus, Bunda. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bunda. Bagus. Baik. Kalau memuaskan, kalau membanggakan, hasilnya sesuai dengan yang bunda-bunda harapkan, alhamdulillah turut senang begitu ya, turut berbangga. Semoga semester ini juga kembali bunda-bunda mendapatkan hasil yang terbaik ya, versinya bunda dan teman-teman seperti itu. Maka mari niatkan mulai pertemuan pertama ini hasil apa yang ingin teman-teman impikan gitu ya. Kalau saya juga sama sih ya, statusnya seperti teman-teman, sebetulnya sedang sekolah juga begitu ya. Sama, ketika mulai perkuliahan itu saya awali dengan niat saya harus dapat nilai A misalnya untuk mata kuliah ini. Biasanya itu akan saya terngiang-ngiang terus ketika akan masuk ya. Jadi terus ketika hal itu yang ingin saya kejar, maka ya kalau perlu apapun yang bisa saya lakukan ya, misalnya berusaha belajar lebih giat atau mungkin lebih aktif, atau tugas-tugas semua diselesaikan semaksimal mungkin, kehadiran juga tidak ada yang off begitu. Nah, itu bukan salah satu, semua upaya yang dilakukan ketika kita mendapatkan ya, walaupun bukan nilai oriented ya, tetapi paling tidak kan ini adalah ukuran kita bisa memperoleh sesuatu begitu ya. Baik. Kita masuk di kontrak kuliah ya, penyampaian sebaran materi dulu untuk satu semester ini. Biasanya tidak langsung ke materi kalau saya, biar teman-teman tidak kaget begitu ya. Nah, maka kita sepakati dulu sebaran materinya mulai dari deskripsi ya, identitas mata kuliah kita Pendidikan Inklusi dengan bobot 3 SKS. Saya sendiri pengampunya. Alhamdulillah, meski saya secara kepakaran atau secara kualifikasi bukan dari pendidikan luar biasa, tetapi secara kualifikasi kompetensi saya pernah ya, selain memperoleh pemahaman pendidikan inklusi dari mata kuliah, saya juga pernah mengajar di sekolah inklusi ya, sebelum berpindah ya, merantau ke Semarang ini, bertugas di kampus ini begitu. Jadi saya pernah mengajar di inklusi, sehingga insya Allah bisa kita diskusi terkait dengan paparan tentang teori
teoretisnya, tentang praktisnya, nanti kita diskusi bersama ya. Nah, secara deskripsi mata kuliah ini adalah bertujuan memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang konsep pendidikan inklusi pada anak usia dini. Nanti mahasiswa akan mendapatkan pemahaman ya, akan berdiskusi sama-sama mengkaji mengenai konsep ya pendidikan inklusi, kemudian kebijakan yang menghantarkan pendidikan inklusi, strategi penyelenggaraan inklusi seperti apa, praktik pendidikan inklusi yang efektif bagaimana, sampai mungkin merancang pembelajaran yang bisa diakses oleh semua anak ya, termasuk baik anak-anak atau sekarang disebutnya PDBK ya, peserta didik berkebutuhan khusus begitu. Ya, termasuk mereka yang karena pendidikan inklusi itu tidak hanya saja anak-anak yang keberkebutuhan khusus sebetulnya ya, maka untuk anak-anak yang normal juga bisa kok ya sama-sama mendapatkan pelayanan di situ. Nah, ini beberapa capaian pembelajaran kalau teman-teman atau bunda-bunda juga secara kurikulum di PAUD sedang atau sudah menyusun kurikulum di mana salah satu komponennya ada capaian pembelajaran, maka sama ya menjadi luaran setelah mengikuti mata kuliah ini. Harapannya mahasiswa setelah mendapatkan mata kuliah ini paham mengenai konsep dan prinsip pendidikan inklusi. Kemudian mengidentifikasi jenis dan karakteristik ya peserta didik berkebutuhan khusus ya. Kemudian berikutnya bagaimana merancang strategi pendekatan pembelajaran inklusif mulai dari penyelenggaraan atau tata kelola secara manajerialnya begitu ya. Kemudian mengembangkan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan mendukung begitu. Kemudian menerapkan metode assessment ya untuk anak dengan berbagai kebutuhan belajar. Nah, ini biasanya nanti akan jadi proyek ya. Kemudian mengatasi tantangan dalam pendidikan inklusi. Tantangan-tantangan apa saja, isu-isu apa saja yang terkini yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan inklusi ini. Nah, dari semua capaian pembelajaran ini akan terbagi ke dalam beberapa sebaran materi ya yang nanti akan terbagi ke dalam 16 pertemuan ya. 16 pertemuan sudah terhitung mulai pertemuan hari ini, kemudian dipotong nanti 2 kali UTS ya. 2 kali UTS dan UAS begitu. Jadi bukan 2 kali UTS, 2 kali UAS, tapi ada 2 kali pertemuan untuk UTS dan UAS ya. Pekan depan kita akan masuk di konsep dasar ya pendidikan inklusi, definisinya, sejarahnya, tujuan dan prinsip-prinsip inklusi. Maka teman-teman boleh silakan dicatat minggu depan yang akan kita diskusikan adalah ini. Ya. Paparan sudah ada di Spada juga, kalau teman-teman mau download silakan. Maka harapannya Bunda dan teman-teman ketika masuk kelas itu sudah punya bahan diskusi ya, tidak hanya saja mungkin nanti menyimak paparan saya, tapi akan saya hantarkan topik-topik yang bisa kita diskusikan ya, mulai dari bagaimana sih konsep dasar inklusi itu seperti apa gitu, prakteknya di lapangan ini bagaimana nih kehadiran pendidikan inklusi ini, atau mungkin di antara teman-teman ya semuanya bisa jadi ada penyelenggara pendidikan inklusi atau guru di pendidikan inklusi bahkan. Nah, kalau kemarin di beberapa kelas mahasiswa ada yang justru juga sama ya menjadi guru senior di pendidikan inklusi, jadi sudah sangat paham gitu ya bagaimana secara praktis pendidikan inklusi tersebut. Hanya penanganan terhadap PDBK itulah yang mungkin perlu mendapatkan penguatan, tapi kan di situ sudah bukan hal yang asing begitu mendengar kata inklusi. Ya, dari buku, website resmi ya ke pemerintahan, silakan ada juknis pendidikan inklusi begitu, atau nanti ya terkait dengan kebijakan nanti kita ada di pekan depannya lagi begitu. Silakan ya, sejarah inklusi dari dulu tuh seperti apa, bahkan sejarah dunia tuh memandang pendidikan inklusi itu seperti apa. Nah, kita perlu melek itu. Jadi ini bedanya teman-teman yang S1 dengan mungkin ya teman-teman yang lain yang mendapatkan pemahaman pendidikan inklusi dari diklat yang biasanya rangkuman materinya ya. Tapi kalau dari S1 yang dimana itu mata kuliahnya juga 1 semester ditempuhnya, otomatis kan paparan
teoretis atau bahasan atau pemahaman pengetahuannya akan lebih dalam seperti itu. Ya, maka silakan teman-teman. Saya yakin sekarang pencarian literatur itu sudah sangat mudah, ya. Teman-teman sudah sangat canggih, saya yakin literasi teknologinya ya. Bisa pakai tanya siapapun, bahkan bisa tanya AI juga bisa begitu ya. Tapi perlu dicermati kalau bertanya dengan AI harus betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Ya, minta sumbernya yang jelas, minta sumbernya yang valid gitu ya, jangan hanya copy paste ketika sudah jawab karena bisa jadi ngawur begitu ya. Nah, teman-teman juga harus bisa memilah informasi atau referensi yang diberikan dari ketika penggunaan teknologi digunakan untuk mencari referensi ini, begitu teman-teman. Nanti materi kedua tentang kebijakan dan peraturan pendidikan inklusi baik yang ada di Indonesia, di dunia internasional, sampai ke kalau semester kemarin teman-teman mahasiswa malah justru lebih partisipatif karena justru mencari peraturan pemerintah, Pemda atau ya bukan pemerintah, peraturan daerah di kotanya setempat, misalnya di kota Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, di Demak, di Semarang, di Kendal, seperti apa sih dorongan dukungan mulai dari kebijakan ya, kemudian dukungan secara regulasi begitu ya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan inklusi di setiap daerahnya. Kalau di internasional kan itu payung hukum yang memayungi seluruh negara-negara di dunia. Kemudian payung hukum di negara Indonesia kita ini seperti apa begitu ya, ada dari peraturan presiden, ada dari peraturan pemerintah. Nah, kita nih di sini ada di kota mana, bagaimana juga pembekalan, biasanya kan setiap kebijakan itu harus diturunkan begitu ya, dari peraturan presiden ke peraturan pemerintah atau keputusan pemerintah atau langsung ke keputusan peraturan daerahnya, atau nanti di level satuan pendidikan. Bu, saya juga sudah punya SK yang menunjukkan bahwa penyelenggaraan inklusi ini sudah resmi di sekolah saya. Nah, seperti itu. Silakan nanti kita eksplorasi seperti itu. Saya biasanya menyiapkan spreadsheet itu di Google Doc ya. Teman-teman bisa memasukkan di situ berbagai macam kebijakan level nasional maupun internasional seperti itu yang terkait dengan penyelenggaraan inklusi, sehingga ya sudah tidak asing lagi sebetulnya karena kebijakan pemerintah pun sudah sangat jelas mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan inklusi ya, seperti itu. Itu di pertemuan kedua. Kemudian berikutnya nanti di pertemuan selanjutnya kita mengenal, nah pendidikan inklusi itu sasarannya siapa, lebih difokuskan di PDBK ya, peserta didik dengan berkebutuhan khusus. Maka kita mengenal nanti ya, mungkin Bu nanti kok kayak tumpang tindih ya kalau teman-teman misalnya mengontrak mata kuliah diagnosis ABK gitu, ada penanganan ABK, itu kenalan lagi tuh masing-masing ABK. Ya memang tidak apa-apa ya, karena di kurikulum RPL salah satu luarannya adalah teman-teman betul-betul memiliki soft skill. Ya, tidak hanya saja mahir menjadi guru PAUD, tapi justru mahir memiliki keterampilan yang khusus dalam penanganan anak berkebutuhan khusus atau menangani peserta didik berkebutuhan khusus. Ada 3 mata kuliah ya, diagnosis ABK, penanganan dan asesmennya, dan dipayungi pendidikan inklusi. Nah, seperti itu, sehingga itu tadi ya jaminan kualitas kami nih di Prodi PAUD UPGRIS itu untuk memberikan pemahaman teman-teman sehingga tidak hanya saja menjadi guru PAUD yang profesional, tapi guru PAUD yang juga inklusif gitu, dapat memberikan layanan kebutuhan bagi anak yang berkebutuhan khusus. Nah, siapa ya, ada teori perkembangannya, jenis-jenis ABK-nya itu kita bahas di pertemuan ketiga dan keempat. Dan nanti masuk kelima, strategi pembelajarannya seperti apa ya, ada penyiapan kurikulumnya, ada kemudian model pembelajaran, strategi pembelajaran inklusi, teknologinya bagaimana gitu. Sampailah nanti ke praktik pengelolaannya ya, kita nanti teman-teman akan membuat proyek, menyusun profil PDBK, melakukan analisis screeningnya, menyiapkan programnya, bisa jadi seperti itu ya. Kemudian berikutnya, nah peran-peran pihak-pihak yang terkait, dalam hal ini peran inti itu ada guru, kemudian ada apalagi orang tua, tenaga profesional lainnya, karena sangat berkaitan erat ya, misalnya
siapa sih tenaga profesional yang terkait erat dalam pendidikan inklusi itu? Ya ada psikolog, ada dokter kesehatan, bisa dokter tumbuh kembang, bisa dokter ahli gizi, bisa dokter penyakit dalam, bisa dokter syaraf, tergantung ya layanan kebutuhan anak-anaknya tersebut. Nah, bisa jadi ada psikiater, bisa jadi ada konselor ya. Nah, seperti itu pasti banyak pihak yang bisa terlibat ya kalau memang pendidikan inklusi itu dikelola dengan profesional. Nanti terus kemudian bagaimana desain lingkungan belajar yang inklusif ya, ada lingkungan fisik, sosial yang mendukung pendidikan inklusi. Ada juga teknologi bantu ya, kemudian tantangan implementasi pendidikan inklusi dan bagaimana kolaborasi lintas profesi ya tadi. Ya. Maaf ya, ada biasa paket. Sudah cek. Ya silakan. Oke, lanjut. Nah, tadi sudah referensi ya. Nah, ini sudah referensinya, silakan. Ataupun kalau tidak teman-teman boleh mencari referensi lain ya. Nah, kita masuk di sini di kehadiran di kesepakatan kelas ya. Ini yang penting untuk juga diperhatikan begitu ya, sehingga mulai pertemuan depan tidak ada lagi yang mengulang-ulang begitu ya, menjapri gitu. Kita cermati satu persatu ya. Saya sangat berterima kasih teman-teman bisa hadir tepat waktu tadi ya jam 13.00. Kalau kemarin saya sih tidak menginstal extension ya. Extension itu aplikasi yang bisa merecord kehadiran mahasiswa semuanya mulai masuk meeting jam berapa. Ini pun belum saya install lagi, tapi pekan depan saya pastikan sudah terinstall, jadi akan dapat report nanti teman-teman masuk jam berapa sampai jam berapa begitu ya. Jadi itu akan terlihat dan bisa menjadi alat bantu bagi PJ untuk merekap. Nah, teman-teman jadi yang terlihat masuk di Spada di meeting itu akan terlihat berapa masuk, jam berapa masuknya, jam berapa selesainya gitu ya. Oke, jadi silakan hadir tepat waktu saat meeting begitu ya. Kemudian karena kan kita nanti tidak harus selalu meeting ya, bisa dengan tugas mandiri membaca referensi, atau misalnya saya menautkan topik diskusi begitu, bisa berbagi pendapat, silakan, nanti kan akan seperti itu teknisnya. Mengisi presensi ini juga sudah otomatis saat teman-teman mengklik attendance atau mengklik presensi di Spada begitu ya, gitu. Tapi memang teman-teman syaratnya bisa masuk ke Spada tersebut. Nah, tapi kan ada kalanya ya teman-teman ini ada yang terkendala administrasi sehingga tidak bisa masuk Spada. Kalau tidak bisa masuk Spada berarti tidak bisa presensi. Ya, sehingga Japri malam-malam Bunda maaf saya tidak bisa presensi, saya hadir begitu ya. Ya kalau saya menerima itu gitu ya, atau mungkin membolehkan itu ya 61, rata-rata 61, bahkan ada yang 70 bahkan ya di mata kuliah saya itu satu kelasnya. Ya saya harus menghabiskan waktu untuk menjawab ya respon teman-teman. Maka tolong semua terkait dengan presensi, kehadiran, izin mau tidak masuk, sampaikannya di grup saja, tidak perlu japri ya, seperti itu. Jika izin, jika terkendala itu silahkan sampaikan di grup, tidak perlu japri, tidak apa-apa, tidak perlu malu, seperti itu. Saya yakin semoga bisa saling memahami ya. Justru kalau di japri mungkin saya baca pun mohon izin tidak akan saya balas ya, karena sudah kesepakatan nanti di grup saja biar semua bisa mencermati. Dan ini tadi minta bantuan PJ untuk merekapnya seperti itu. Nah, kemudian setiap pertemuan mohon diupayakan on kamera ya, gitu. Jadi supaya kita semuanya juga bisa saling eye contact secara daring begitu ya, walaupun tidak bertatap muka secara langsung begitu, tapi menunjukkan kesungguhan jika teman-teman ya sayang nanti ini screen guard ini untuk
tabletnya yang baru. Itu ya. Kemudian yang keempat yang saya sangat wanti-wanti, ya saya tidak menginginkan teman-teman hadir di kuliah saya ketika teman-teman sedang berada di perjalanan, khususnya di motor. Ya, karena biasanya suka ada, misalnya karena Bu Mila minta on kamera, ya sedang dibonceng di belakang, kemudian on kamera. Aduh, saya sangat tidak mau begitu ya. Jadi pilihannya teman-teman boleh menepi dulu kalau mau ikut kuliah, tapi kalau misalnya urgent ya tidak bisa harus ditempuh perjalanannya karena ada sesuatu hal, ada kepentingan yang juga sama-sama sangat penting, silakan izin saja, tidak perlu hadir seperti itu. Jadi saya sangat tidak mengizinkan ketika teman-teman hadir di meeting saya ketika di perjalanan khususnya di motor. Kalau mungkin di mobil silakan. Saya masih bisa persilakan walaupun ya efektif atau tidaknya saya kembalikan ke bunda-bunda semuanya ya gitu. Karena bisa jadi saya pun suatu saat gitu ketika tugas luar kota atau sedang memang harus di perjalanan biasanya seperti, tapi jarang sekali saya kalau kalau memang mau meeting saya mengkhususkan tidak bepergian seperti itu ya. Oke, itu teman-teman. Jadi nomor 4 mohon dengan sangat diperhatikan. Jadi 56 peserta kuliah siang hari ini sudah bisa memahami ya. Pertama tadi jangan sampai presensinya terlambat, atau Bu saya lupa ikut meeting lupa sampai klik presensi misalnya gitu ya. Bu saya lupa presensi gitu. Nah gitu. Ada yang sambil tiap pertemuan gitu, Bu maaf saya lupa presensi. Ya juga tidak perlu japri seperti itu. Karena kalau masuknya dari Spada itu sudah terhitung presensi saat teman-teman mengklik meeting, saat teman-teman mengklik diskusi, misalnya saat teman-teman mengklik materi. Jadi kalaupun tidak ada meeting, ya misalnya nih 2 pekan ke depan tidak ada meeting, saya hanya menautkan materi, hanya menautkan topik diskusi, diisi semuanya, jangan sampai tidak. Ya, jadi itu sudah dalam bentuk presensi. Tapi ada yang ketika di akhir pertemuan saya cek setiap tidak kali meeting ya teman-teman melewatkan tuh hari itu, pekan Sabtu itu kosong, tidak tercentang semuanya. Baru kalau sudah saya berikan nilai C misalnya ya, atau saya berikan nilai tidak lengkap, protes. Ya Bu saya hadir terus gitu, padahal kan sistem tidak bisa diapa-apakan. Kalau memang tidak diklik, tidak teman-teman kunjungi ya tidak akan tercentang karena semua sudah saya setting otomatis. Nah itulah di sistem kita alhamdulillah LMS-nya sudah sangat sebetulnya sudah sangat mendukung begitu. Jadi tidak perlu tidak perlu repot ya, dan semua ketika dilakukan itu sudah otomatis, tidak perlu konfirmasi juga begitu. Ya. Jadi intinya teman-teman bisa masuk Spada, mengikuti aktivitas setiap pertemuan di Spada itu aman gitu ya. Tadi pengumpulan tugas di Spada, ya saya biasanya tidak akan menerima jawaban via WA apapun. Ketika misalnya bukan saya Spada administrasinya belum bisa masuk Spada, tugasnya nggak bisa dikumpulin ya, juga tidak perlu japri. Ya sekali lagi, kalau misalnya ada tugas ya yang harus dikumpulkan di Spada, teman-teman tidak bisa upload karena tidak bisa masuk Spada, tidak perlu japri juga ya. Kalau tidak bisa silakan sampaikan di grup ya, belum bisa kirim tugas ya, silakan di kolektif PJ-nya. Nanti di akhir saya biasanya memberikan link Google Drive untuk semua yang nyusul tugasnya. Begitupun saat UAS UTS, ada yang mungkin pernah bertemu saya di mata kuliah sebelumnya, kan selalu begitu ya di akhir perkuliahan seperti itu ya, itu teman-teman, supaya semuanya lancar. Itu kesepakatannya kurang lebih ya 5 poin ini. Silakan kalau mau ada yang ditanggapi boleh ya, karena ini kan untuk menyusun kesepakatan, teman-teman punya pertimbangan apa silakan, saya sangat terbuka begitu, atau mungkin ada yang ditanyakan. Yuk, silakan. Itu dari saya terkait dengan kontrak kuliahnya. Insya Allah pekan depan kita sudah mulai materinya. Monggo, saya buka. Oh, saya pikir Bu Royati mau raise hand, ternyata memberi jempol ya. Terima kasih jempolnya. Oke, monggo silakan. Ada yang mau menyampaikan? Silakan, boleh on mic langsung atau raise hand. Tidak ada, sunyi senyap. Bun mau tanya, Bun.
Ya, silakan, Sinten. Bisa absen sepada ya, Bun? Kok itu yang inklusifnya belum muncul? Pendidikan inklusi belum muncul. Ibu di mata kuliah Ibu belum muncul gitu di Sepada pendidikan inklusinya. Mata kuliahnya sudah saya klik tapi belum muncul di itunya yang setelah mata kuliah itu. Jadi kelasnya sudah dipastikan benar, Bu? Apanya? 2C, kelasnya sudah dipastikan benar 2C. Sudah. Di refresh coba, Bu. Ibu pakai laptop apa pakai HP? Ini yang ininya lihatnya pakai laptop, tapi ini kuliahnya pakai HP. Oh, di laptop coba Ibu refresh. Semua sudah ada kan sampai pertemuan 1, yang lainnya? Sudah, Bunda. Nah, sudah. Nah, semua sudah, Bun. Nah, berarti kalau belum biasanya kurang sinyal ya. Jadi menu-menu di padanya belum terproses begitu ya karena kurang sinyal. Jadi bebannya berat untuk membuka aplikasi Sepada tersebut begitu. Contohnya yang lama, Bun. Sepadanya Sepada 3, Bun. Sudah dibukanya. Ya. Scroll ke bawah, Bu Ii. Iya. Scroll ke bawah ya. Scroll ke bawah Ibu nanti di all ya. Ibu mengikuti berapa mata kuliah tuh. Coba di all ke bawah, dilihat. Diklik satu mata kuliah itunya. Sudah. Inklusi. Mana? Kalau sudah kan kelihatan pertemuan satunya. Ya, tapi belum muncul di sini. Mana? Ya, saya tidak melihat Ibu. Coba dekatkan. Itu belum diklik kalau seperti itu, Bu. Pendidikan itu masih kotak-kotak mata kuliah semuanya. Ya, yang inklusif belum ada. Yang KRS-nya di ke bawah, Bunda. Yang ada tandanya itu loh, Bu. Yang ada tandanya itu loh, bawah sekali. Ya, tanda yang panah. Tanda panah di pojok biasanya, Bun, bawah. Kak, tanda lebih besar, lebih kecil apa ya? Kayaknya. Iya, anak TK itu. Iya, coba dicari di bawah atau di atas. Yang ada tanda lebih kurang, lebih besar gitu. Diubek-ubek, Bu, padanya. Saya ketemu tadi pun saya juga mau komplain ke Bu Dwi. Karena inklusi saya nggak belum ngisi Sepada. Ternyata menu ngajar saya kan 16 mata kuliah, 16 kelas. Yang ada di situ baru 12 kelas. Saya belum ngeklik all harusnya. Ketika saya klik all itu muncul semuanya. Jadi jangan panik dulu. Oh iya. Iya. Diublek-ublek, Bu, dulu. Ya, diublek-ublek, Bu, ya. Ada sayur oblok-oblok tuh, ya, diubek-ubek. Menunya nggak akan meledos kok, ya, kalau itu. Semuanya diklik aja, dilihat, ya. Yang penting kan pengetahuannya sudah benar, ya, tidak apa-apa. Nggak lama. Sudah ketemu belum, Bu? Sudah ketemu belum? Belum. Cermati dari pojok kiri ke pojok kanan, di tengah itu ada menu apa saja, ada tanda panah. Ibu kan kalau pakai bahasa Inggris itu yang kotak-kotak itu ada course overview, ya kan? In progress-nya ada, gesernya itu ada list, ada kotak-kotak, ada tanda panah, ada course name-nya, di bawah ada all atau show-nya berapa, Bu? Nih, ya kalau saya mau contohkan Sepada saya tadi begini. Nih, saya sudah ada di dashboard Sepada saya, Bu. Sudah terlihat?
Yang diklik Bisa yang di mana? kotak-kotaknya. Tuh. Terus diklik Udah terlihat kan Bun itu pada saya? Nih kotak-kotak tadi seperti ini. Iya. Kliknya list ini Bu, biar kelihatan semuanya. List tuh. Jadi bukan kartu seperti ini. Nih, kalau sudah list nih mata kuliahnya, daftar mata kuliah saya yang harus saya ampuni segini banyaknya Bu. Tuh. Nah tadi ini ada di menunya hanya 12. Kalau 12, mata kuliah inklusi saya tadi nggak ketemu. Saya mau nulis tadi, mau nyimpen meeting, mau nyimpen presensi, nggak ketemu-ketemu tuh. Nanti ada yang hilang, jadi tambah sedikit. Nah ini panah-panahnya ini coba dicari. Kalau tidak, pendidikan inklusi ini Ibu revisi tidak? RS-nya hasil revisi bukan? Bu, pendidikan inklusi ini Ibu input pertama kali atau revisi? Bu Sutarlin mute, Bu Sutarlin di mute dulu. Maaf Bun, nggak pencet Bun. Pertama kali, Bun. Satu kali. Iya, kalau satu kali tapi sudah ada. Teman-teman yang lain pasti sudah ada. Lah Ibu bisa masuk ke sini pakai apa nih? Lewat apa? Ini lewat link tadi di HP. Kalau ini saya buka sepedanya pakai laptop. Tapi belum ketemu ini yang tanda-tanda ini saya buka kok belum ketemu. Lewat grup mungkin maksudnya Bu, tadi di grup WhatsApp itu dikirim linknya. Ya, di grup. Di KR Ibu yakin sudah tertera ada pendidikan inklusi? Yakin. Iya. Sudah yakin. Mungkin ini mungkin nyarinya yang belum bisa yakin. Kelasnya yakin 2C, karena kalau yakin semuanya tuh tidak ada halangan ya. Iya. Nggak tahu ini saya mungkin belum bisa mencetnya mungkin. Maaf Bun, mungkin belum ketemu aja itu Bun. Kayaknya banyak sih soalnya itu yang dari semester 1 juga mungkin. Ibunya semester berapa Bu Tri? Ibu acuannya jangan pas. Coba, itu ada tulisan pas atau apa yang tadi saya tunjukkan kan itu in progress harusnya. Bukan pas. Kalau pas itu kan banyak yang sudah Ibu lalui semester kemarin. Iya. Iya betul itu. Semester 2 soalnya ini Bu, berarti banyak dia. Iya, semester 2 ini sekarang in progress. Kan sedang Ibu lalui. Iya, berarti harus di-scroll lagi. Iya, bukan di-scroll, diklik itunya in progress sama iya, tadi itu dicari diganti. lagi. Iya, dicari lagi. Ya. Nanti kita cari lagi Bun. Ketemu ini. Oke, baik. Ya, seharusnya ketemu ya. Ngajarin juga Ada kendala lain tidak? Semua sudah masuk grup belum? Kalau yang belum, tolong adminnya dikirim link WA grupnya di chat di sini biar semua masuk grup. Ada yang belum masuk grup? Silakan. sudah Inklusi, coba saya cek ada berapa di sini partisipannya di grup. Di grup 57 ya, tapi di Spada itu ada 61. 61 itu dikurangi saya dan Prodi. 60. Harusnya 59-an sih. Ya, 59. Berarti masih ada yang belum masuk, Bu? Bisa jadi. 2. Masih bingung mungkin, Bu? Masih cari. Ya. Tadi ini Bu Mugi itu apa? Sinyalnya nggak kejangkau. Dari tadi dia masuk mau ikut. Oh iya, mungkin. Ya, sampai sekarang nggak masuk. Okay. Saya sudah masuk, Bunda. Saya di atas itu. Baik, alhamdulillah kalau sudah masuk, ya. Oke, berarti sudah bisa dipahami, Bunda-bunda. Ada lagi yang perlu didiskusikan. Ini PJ-nya berarti tidak ada. Tadinya mau saya catat nih. Saya juga punya jurnal keaktifan, punya jurnal catatan-catatan penting terkait kelas. Jadi kalau ada hal yang mungkin nanti Bunda konfirmasi, saya pastikan ada catatannya di saya setiap pertemuan. Boleh nunjuk nggak ya Bu? Silakan aja. Ibu mau nunjuk diri sendiri? Bunda itu aja, sisa Umamila. Oh, saya Bunda Dian. Saya sudah ada di page yang lain, Bu. Yang Iya, sama Dian itu. Dian itu. Dari 56 ini PJ semuanya. Kalau begitu silakan dibentuk PJ-nya. Boleh di grup kelas, boleh di grup apa ya, didiskusikannya. Silakan tanpa harus dengan saya. Biar nanti saat pertemuan, biasanya saat pertemuan minggu depan juga saya minta dicatatkannya. Selain yang izin di grup,
ya adalah siapa saja yang aktif. Yang aktif itu biasanya apa? Yang bertanya, yang memberikan jawaban, yang menanggapi itu turut dicatat. Jadi saya punya catatan, PJ punya catatan. Kalau ada nanti di akhir semester nilainya jelek padahal aktif, silakan bisa klaim ke saya gitu. Nah, teman-teman punya penguatan dari PJ, saya pun punya catatan dari saya, nanti saling mengklopkan begitu. Jadi betapa PJ itu menurut saya sangat penting ya, dan saya sangat peran PJ tersebut tentu saja akan saya apresiasi sendiri seperti itu ya. Begitu teman-teman, silakan dipikirkan. Kalau tidak ada, saya pikir cukupkan dulu untuk pertemuan hari ini di kontrak kuliah. Insya Allah pekan depan sudah masuk ke materi ya. Semoga sehat selalu teman-teman semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Terima kasih, Bunda.